Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Cantika Putri dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic configuration. Nah, di sini ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trick about CLI, yang keempat IP service, dan yang terakhir router OS login management. Oke, langsung saja kita yang pertama. Di sini ada hostname router identity. Di sini, router identity atau hostname sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, di sini kita akan mempraktekannya. Nah, di sini kita ke sistem, lalu ke bagian identity. Nah, di sini misal kita kasih nama, kita ganti ya. Sini kita ganti ZR. Apply lalu oke. Nah, nanti di sini otomatis dia akan terganti namanya. Itu adalah cara menggunakan GUI. Nah, untuk CLI sendiri kita ke bagian terminal. Nah, di sini kita ketikkan sistem identity. Oke, lalu enter dan kita ketik lagi print. Ini hostname-nya sesuai sama yang kita buat tadi. Nih, di sini name-nya ZR yang sudah tadi kita buat. Nah, ini sama seperti yang di atas, guys. Cara merubahnya, kita ketik set name, pakainya sama dengan ya guys, sama dengan Putri. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah terubah, sudah beda, dan di atasnya juga sudah terubah ya. Lalu yang selanjutnya itu, nah di sini ada IP address configuration. Membuat IP address pada perangkat router board, setting IP address dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address adalah alamat yang mengidentifikasi sebuah perangkat. Nah, tampilannya seperti ini. Kita balik lagi. Nah, di sini kita ke IP, lalu ke address. Kita pilih menu new, lalu kita masukkan IP-nya. Untuk interface-nya itu kita pakai Ether 2 karena Ether 1 sudah terpakai oleh sebelumnya atau oleh admin. Apply lalu oke. Nah, untuk melihat di bagian CLI-nya, kita ketik, kita masuk lagi ke new terminal. Nah, oke, kita ketik add address. Nah, kita ketikkan add address sama dengan 192.168, sini ya kalian bebas, lalu interface sama dengan enter 3. Oke, kita enter. Lalu kita print. Di sini sudah muncul. Ini cara menggunakan CLI. Nah, di sini saya akan coba menghapusnya. Remove numbers 2. Oke, kita enter lalu kita print. Nah, di sini yang nomor 2 sudah tidak ada ya, sudah hilang. Untuk cara mengubah IP address-nya, kita ubah menjadi 99/24. Oke, kita enter, lalu kita print. Nah, di sini otomatis sudah terubah ya. Nah, ini yang tadinya .88, di sini kita menggunakan .99. Oke, kita akan bahas disable dan enable. Yang pertama kita ke IP, lalu ke address. Nah, di sini ada disable dan enable. Oke, kita coba, misal kita disable dulu, kita bisa klik. Nah, ini sudah disable ya. Untuk cara enable-nya kita klik lagi sini. Lalu kita akan coba di CLI-nya, kita ketik disable numbers 1, enter, lalu kita print. Nah, di sini ada tanda silang, berarti itu tandanya sudah disable. Dan untuk mengaktifkannya,
kita ketik enable numbers 1, enter, lalu print. Nah, di sini sudah tidak ada tanda silang, tandanya sudah enable. Di sini kita akan masuk ke terminal, lalu kita akan ketik lagi sistem identity. Kita enter. Trik yang pertama yaitu tanda begini, lalu enter. Ini untuk sebelum masuk sistem. Oke, kita ketik lagi sistem identity. Oke, lalu kita enter. Nah, kita sudah masuk ke sistemnya lagi. Cara keluar dari menu identity tapi tidak keluar dari sistemnya, itu kita ketik titik 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Oke, materi selanjutnya ada IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Oke, di sini ada IP service lab. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Sini kita ke IP, lalu ke ini service. Nah, di sini kita akan mendisable semuanya kecuali SSH dan Winbox. Nah, untuk SSH kita klik. Di sini kita portnya ganti menjadi 9022. Untuk di sini default saja ya. Apply, lalu oke. Dan Winbox-nya kita ubah menjadi 3000. Apply, lalu oke. Kita coba login ulang ke Winbox-nya ya. Kalau kalian sudah ubah ke 3000, kalian bisa langsung connect saja. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada login manajemen. Login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Terdapat dua opsi, yaitu lokal, database, dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama ada group, profile pengelompokan user, menentukan privilege yang diperoleh suatu user. Yang kedua, user, login, username, dan password dari suatu user. Di sini by default Mikrotik menggunakan user admin tanpa password login, lalu dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default Mikrotik terdapat 3 grup. Dapat membuat grup baru dengan settingan yang kita inginkan. Oke, kita ke sistem. Oke, kita tambah. Di sini namanya misalkan Zahra. Untuk grupnya full. Oke, untuk PW-nya kita gunakan saja 26. Nah, lalu di sini apply, lalu oke. Sebelum login ulang, kita disable dulu user adminnya. Oke. Kalau sudah, kita coba login ulang. Di sini kita gunakan Zahra, lalu kita pakai PW yang tadi. Lalu, nah, selanjutnya kita coba lagi. Di sini misalkan Zahra 2. Untuk grupnya read. Oke, kita masukin PW-nya satu-satu. Apply, lalu oke. Oke, kita login ulang ya. PW-nya kita ubah. Nah, di sini sudah bisa masuk. Untuk menu konfigurasi diizinkan, tetapi untuk menu menambahkan user itu tidak bisa. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.